Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, tetap bersabar, pokoknya tetap berusaha semangat. Dikala sekarang harga-harga semuanya serba naik ya teman-teman, harga melejit. Itu Pertamax, Pertalite mulai langka, yang sebelumnya juga minyak goreng. Lalu sekarang kebutuhan pokok juga ikut terimbas dari naiknya beberapa hal tersebut teman-teman. Nah teman-teman, ini sebenarnya masih terkait dengan liputan kami sebelumnya, di mana pada kebun Pak Sumarji Budidaya Jahe Merah itu sudah kami tunjukkan panel surya yang sangat sederhana. Beliau install sendiri panel surya tersebut untuk kepentingan memompa air untuk penyiraman perawatan budidaya jahe merah organik teman-teman. Nah kali ini saya mengajak teman-teman ke rumah beliau Pak Sumarji, yang kebetulan di rumah beliau ini sudah terinstal panel surya, dan ini di depan saya ini box panelnya, dan bisa dibilang ini akhirnya nanti untuk biaya operasional listrik itu gratis teman-teman. Tetapi tidak di situ saja, ini saya nanti akan bertanya ke beliau seperti apa nanti teknis pemasangannya, kemudian barangkali nanti teman-teman bisa konsultasi dengan beliau, dan mungkin teman-teman memiliki kepentingan untuk hunian maupun peternakan kandangnya atau untuk kebun atau yang lain, itu nanti silahkan konsultasi, karena dari beliau nanti yang akan memperhitungkan kebutuhan jenengan nanti untuk apa, baru akan dihitungkan daya atau panel surya seperti apa yang akan diinstal di tempat panjenengan semua. Ya memang dengan adanya panel surya ini teman-teman itu nanti akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Ya teman-teman, sekarang ini Pak Sumarji ada di samping saya. Assalamualaikum Pak Marji. Waalaikumsalam. Nah Pak Marji, sebelumnya Pak Marji, ini jenengan di rumah jenengan ini sudah berapa lama memasang panel surya ini Pak Marji? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya, memasang panel surya ini nggih Pak Marji ya. Nah, panel surya jenengan ini posisinya dalam satu rumah itu ada listrik dari PLN juga atau hanya tunggal dari panel surya ini Pak Marji? Ada listrik dari PLN. Oh, tetapi kita pasang berdampingan. Nah, tapi ini statusnya legal ya Pak Marji ya? Statusnya legal. Nah, itu teman-teman. Kita tidak mengganggu istilahnya jaringan dari PLN, kita nggak nyentuh. Oke. Jadi kita mandiri energi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ibaratnya ini manfaatnya jagani atau jaga-jaga saat listrik PLN itu biar mati urip padam, itu jenengan sudah punya backup listrik panel surya ya, daripada jenengan pakai alternatif lain seperti genset ya Pak Marji ya. Nah, dari selama 2 tahun ini jenengan berarti kan sudah cukup merasakan gratisnya menggunakan panel surya nggih Pak Marji nggih? Iya. Nah, jadi untuk gratis itu enggak sebenarnya. Jadi untuk listrik untuk kebutuhan AC seperti ini kan hanya untuk membackup lampu. Oke. Karena biayanya murah. Jadi kita untuk membackup lampu kok. Nah, untuk alat-alat listrik misalnya setrika, kulkas sama TV, terus ada dipasangin, itu masih kita menggunakan PLN. Oke. Jadi, berarti kan settingan itu tergantung pribadi masing-masing toh Pak? Ya. Artinya pada saat jenengan di kebun membuat panel surya yang sangat sederhana itu kan untuk menyalakan pompa air saja. Ya. Sedangkan di sini jenengan membuat panel surya ini hanya untuk lampu-lampunya saja. Ya. Sementara untuk alat elektronik yang lain itu masih menggunakan listrik PLN. Ya. Nah pertanyaannya Pak, jika ada teman-teman ini ingin full mandiri menggunakan panel surya tanpa PLN, itu apakah jenengan bisa membantu teman-teman untuk menginstal tersebut Pak? Bisa. Jadi untuk masing-masing individu itu ada kebutuhan masing-masing. Mungkin saya mau pasang yang semua untuk cover semuanya bisa. Jadi nanti ada dari PLN kita matikan,
terus nanti kita ganti sama arus kita yang kita bikin itu bisa. Terus nanti ada arus untuk lampu tok juga bisa, jadi menyesuaikan tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Nah, berarti kalau biasanya nih teman-teman nanti yang akan ngontak jenengan, oh ya Pak, maaf Pak, minta tolong Pak Marji disebutkan lagi nomor WA panjenengan yang bisa dihubungi teman-teman Pak Marji. Monggo. 0856 Nggih. 4277 0215. Ya, karena biasanya teman-teman kan kalau bertanya modalnya berapa, mahal atau enggak, padahal semuanya itu relatif, artinya jenis instalasi yang berefek ke nanti biaya awal pemasangan sampai beli bahan-bahan itu kan nanti tergantung teman-teman itu kebutuhan apa yang ingin dimanfaatkan dari adanya panel surya kan Pak nggih. Tidak bisa dipukul rata oh modal segini nanti seperti ini kan nggak bisa. Nah, kalau saran dari jenengan kepada teman-teman yang berminat untuk rumahnya dipasang panel surya, itu tahap pola pikirnya itu mengalir poinnya itu dari apa ke apa, mohon dijelaskan Pak Maji. Untuk kita pasang panel surya itu harus berpikirnya kita itu investasi. Jadi di awal memang agak mahal, tapi di kemudian hari setelah 4 atau 5 tahun itu udah kita menikmati energi itu gratis. Jadi untuk pemasangan di dalam rumah itu untuk BEP itu kembali modal itu sekitar 4 tahun. Misal ini contoh, kita pinjam bank, kita nggak punya modal apa-apa, kita nggak punya modal duit, kita pinjam bank, terus kita pasang, kita dapat sudah masang energi panel surya, itu kita udah bisa merasakan kurangnya pasokan listrik. Kita biasanya bayar 100.000, kita cuma tinggal bayar 30.000, kan masih ada sekitar 70.000. Nah itu kita contohkan saja, contoh kecil. Nah itu kita hitung sampai 4 sampai 5 tahun itu nanti bank lunas sendiri. Dan untuk ke depannya lagi untuk 6 tahun ke depan free. Itu udah free. Kita nggak mikir istilah mau listrik naik, mau harga apa di KW per KW-nya dinaikkan, tidak masalah. Jadi kita berpikir untuk PLTS ini untuk lebih cenderung ke investasi. PLTS apa Pak? Pembangkit listrik tenaga surya nggih. Iya. Oh nggih. Nah, teman-teman jadi sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh beliau bahwasanya teman-teman yang ingin memasang panel surya itu memang biaya itu memang jadi pertimbangan utama ya Pak ya, dalam hal nanti teman-teman memasang atau menginstal. Tetapi yang perlu dirubah atau perlu itu pola pikirnya. Artinya yang beliau bilang mungkin 4 tahun itu baru BEP dengan pemasangan panel surya, tetapi jangan melihat 4 tahun itu lama teman-teman. Bisa teman-teman bayangkan harga pembayaran listrik ke PLN 4 tahun yang lalu ya, dengan sekarang itu kan juga meningkat nggih Pak nggih. Artinya pada saat sekarang teman-teman sudah memulai install PLTS di tempat teman-teman, itu mungkin 4 tahun itu juga belum balik modal, tetapi setelah itu di saat harga pembayaran iuran apa Pak, beli pulsa listrik itu sudah cukup nanti naik 4 tahun ke depan PLN, tapi teman-teman nantinya sudah malah merdeka. Jadi di saat 4 tahun ke depan harga listrik melejit, teman-teman 4 tahun ke depan itu sudah bisa dikatakan berdikari dengan mandiri dengan adanya listrik dari alam, yaitu tenaga matahari ya Pak nggih. Nah, kalau informasi yang lain Pak terkait pola pikir tadi itu, item apa yang paling bikin kesannya kok panel surya itu mahal itu di item apa Pak?
itu panel surya itu mahalnya itu untuk merubah aslinya, untuk merubah arus DC menjadi AC. Itu ada alat yang namanya inverter. Jadi itu yang paling mahal. Jadi untuk merubah dari arus aslinya, ini aslinya panel dari panel surya itu yang kita jemur itu kan aslinya DC. Terus kita olah menjadi AC. Itu yang bikin mahal. Ya, itu yang bikin mahal. Nah, kepentingannya arus dirubah jadi DC ke AC itu karena apa dan biasanya untuk instalasi apa, Pak? Untuk AC kan, untuk PLN itu semua yang dari PLN itu harusnya AC. Nah, untuk pemasangan kami di rumah kami sendiri itu ada sekitar 15 titik itu kita per titiknya pakai aki ini. Iya. Ini per titiknya ini pakai per titik ini ada 8 titik. Yang ini ada 6 titik, 7 titik. Jadi total ini untuk khusus untuk penerangan ini. Untuk penerangan lampu di rumah. Ini pakai inverter? Enggak. Oh, enggak pakai. Ini DC ya? Ini DC. Jadi untuk lampunya itu juga DC. Jadi ini enggak, istilahnya enggak nyetrum. Gampangannya ini alat semua aman. Jadi berarti umpamane teman-teman itu mau mengurangi biaya pembelanjaan panel surya, itu faktor yang paling mahal itu yang harus dikurangi, Pak. Inverternya itu. Nah, kalau inverter dikurangi, otomatis biaya pemasangannya jauh lebih rendah. Itu apakah membahayakan instalasi di rumah atau di hunian teman-teman nantinya, Pak? Enggak, nanti tetap kita pakai istilahnya alatnya kabel-kabel ini yang standar. Sesuai dengan standar SOP dari panel ke baterai ke lampu itu ada standarnya. Makanya harus ada istilahnya survei tempat. Jadi kita belum bisa menentukan dari misalnya konsumen A sama konsumen B, apa teman-teman A dan B itu kan jarak yang diminta kan mungkin ada yang beda, mungkin ada yang rumahnya besar lampu jauh, itu kan ada hubungannya dengan faktor kabel. Nah, kabel itu yang mahal. Kalau di DC itu kabelnya yang agak mahal. Jadi untuk di rumah saya sendiri itu untuk listrik 1 bulan itu biasanya habis 250, sekarang tinggal 100.000, 125. Itu kita cover lampunya semua, kita cover. Jadi hampir setengah ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau misalnya ada PLN mati, kita satu kampung ya hidup, nyala sendiri. Kita punya simpenan ini baterai ini. Ini baterainya juga biasa. Ini 800, sekitar 800.000. Nanti panelnya itu 4, itu ada sekitar 700.000 kali 4, 28. Nah, 2.800.000. Ya, sama berapa tadi? 700 kali 4 28 tambah 1,6. 1.600.000 ditambah 2.800.000 berarti 4.400.000. Sekian. 4.400.000 itu biaya pembelian 2 aki dan 4 panel. 4.800.000. Belum termasuk ini, Pak, atau sudah? Belum. Pak, ini lebih murah ya, Pak ya? Ini lebih murah, ini paling 125. Terus ini untuk ngekat yang di atas. Ini untuk ngekat yang di atas. Jadi kalau kita ada perbaikan itu yang di atas dikat dulu. Nah, ini kita masukkan lagi. Terus ini yang satunya yang ini. Nah, ini dikat dulu. Mungkin ada perubahan aki atau apa, servis itu yang arus dari atas itu, dari panel itu kita matikan dulu. Ya teman-teman, jadi kurang lebih kemarin dulu Pak Marji biaya yang dikeluarkan untuk menginstal panel surya di rumah ini kurang lebih ya 5-6 juta nggih, Pak nggih.
Ya mungkin teman-teman bagi yang belum familiar dengan panel surya, ya akhirnya nanti bisa menyimpulkan di awal itu ribet, kemudian kok banyak banget yang perlu dilihat seperti ini, indikator dan sebagainya. Tapi sebenarnya teman-teman, apa yang kami bagikan pengalaman ini itu dalam rangka kita itu bisa berdikari, mandiri, dan kita bisa mengoptimalkan kelebihan dari alam teman-teman. Kalaupun toh ada pengeluaran biaya, yaitu kita dalam mengkonversi energi dari sinar matahari ke listrik. Mau nggak mau ya dibutuhkan biaya. Toh nantinya seperti Pak Mas bilang, tidak dipungkiri itu diperlukan waktu 4 tahun agar biaya pemasangan awal itu bisa ke arah nantinya jatuhnya gratis nih Pak. Ya. Ini jenengan pernah masang instalasi listrik ini selain untuk hunian itu apa saja Pak? Untuk taman edukasi. Oke. Kemarin itu baru sekitar tanggal 2 minggu yang lalu. Oke. Itu kita pergi ke Kerawang, itu ada Sungai Citarum, itu ada tanggul, itu dibikin taman edukasi, dan itu menggunakan panel juga, tidak menggunakan listrik DC, listrik dari PLN, tapi untuk mengedukasi bahwa energi ke depan itu memang kita harus membutuhkan energi yang tidak ketergantungan pada fosil. Jadi kita ada matahari dari jam 7 sampai jam 5 itu kita itu berlimpah. Jadi kita bisa menggunakan atau enggak. Kalau kita berpikirnya ke depan itu pasti kita akan tertarik. Jadi alangkah indahnya kalau energi itu kita suplai dari matahari sendiri yang tiap hari ada. Betul Pak. Jadi saya dulu juga tertarik install panel surya di kebun saya itu karena ada beberapa lahan kebun yang kebetulan jauh dari pondok, sehingga ada kemarin itu pembicaraan kami untuk memasang panel surya dalam rangka keperluan untuk lampu saja, karena lampu itu memang dalam dunia pertanian bisa dimanfaatkan pada malam hari itu untuk menangkap serangga. Jadi untuk jebak. Jadi nanti dengan lampu serangga akan datang, tidak tertarik makan ke daun atau tanaman yang kami tanam. Setelah kami terperangkap di dalam ember, insya Allah itu untuk mengurangi gangguan serangga pada malam hari. Nah, bagi teman-teman yang berminat sekedar nanti konsultasi atau bahkan instalasi, profil beliau dalam memasang atau menginstal ini sudah cukup, bisa dikatakan sudah cukup banyak teman-teman. Jadi nanti teman-teman jika di hunian atau di kebun atau di bagian yang lain itu ingin dipasang instalasi panel surya yang berdampingan dengan listrik PLN, itu juga bisa nggih Pak nggih? Bisa. Bahkan yang belum ada sama sekali saluran PLN itu juga bisa nggih Pak nggih? Mau tanpa inverter yang mahal tadi atau dengan inverter, artinya sudah AC, itu juga sudah bisa. Kalau saran jenengan Pak, dari sisi keawetan, kalau yang mahal itu kan lebih mahal yang pakai inverter AC. Apakah yang DC itu awetnya lebih lama atau lebih awet atau sama, atau seperti apa Pak dibandingkan dengan yang AC Pak? Yang dibandingkan dengan yang AC itu lebih awet. Yang gimana ya, untuk keawetan itu dari sini itu belum pernah ada istilahnya komplain misalnya pemasangan rewel ada masalah. Itu belum ada, karena ya baru 2 tahun dari awal pandemi kemarin, karena kita harus di rumah terus, bisa berpikir dan itu kita menghasilkan. Memang ini awalnya pandemi awal kita udah pasang dan kita terapkan dalam untuk lingkungan kita sendiri, dan mungkin ada yang lain yang lebih
ada yang tertarik, ada yang kita dari teman-teman ada informasi ya itu kita ada yang mau pasang kita layani. Jadi untuk on grid, untuk yang izin PLN itu juga ada, itu udah beberapa kali kita pasang Lancar ya Pak? lancar. Jadi, Ini kalau panel surya ini posisi di atap toh Pak berarti Pak? ya, Ya berarti di atap teman-teman. Itu nanti teman-teman silahkan langsung menghubungi nomor WA yang kami cantumkan pada video kali ini. Semoga dengan liputan Aksara Agro tentang instalasi pemasangan panel surya ini bisa merupakan opsi atau masukan positif buat teman-teman agar teman-teman itu berdikari, mandiri, bisa memanfaatkan energi alam khususnya energi surya dalam kebutuhan suplai listrik di kebutuhan teman-teman semuanya. Nggih, matur nuwun Pak Marji, terima kasih atas waktu untuk sharing informasinya. Salam sehat selalu untuk keluarga Pak Marji. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.